Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Dalam perjalanan hidup ini, wajah seseorang seringkali menjadi cermin dari apa yang terdapat di dalam hatinya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memperhatikan tanda-tanda yang mungkin mengindikasikan dosa-dosa yang tersembunyi di balik wajah seseorang. Namun lebih dari sekadar penampilan fisik, Al-Quran dan hadis memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana karakter dan perbuatan seseorang tercermin melalui wajahnya. Mari kita menjelajahi pemahaman Islam tentang bagaimana dosa seseorang bisa tercermin dari wajahnya, serta dalil-dalil yang menguatkan konsep ini. Dalam konteks Islam, memahami bahwa perbuatan baik dan buruk dapat tercermin melalui wajah seseorang adalah penting dalam memperbaiki diri dan menjaga kesucian hati. Sebagaimana disampaikan dalam video ini, ada beberapa tanda yang dapat kita amati untuk mengenali pelaku maksiat sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Namun lebih dari sekadar penampilan fisik, kita harus mengingat bahwa perbuatan baik dan buruk memiliki dampak yang signifikan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran secara tegas menekankan pentingnya perbuatan baik dan menghindari dosa. Allah berulang kali menegaskan bahwa kebaikan akan mendatangkan kebaikan, sedangkan dosa akan berujung pada keburukan. Memahami prinsip ini adalah langkah awal dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kesadaran akan akibat perbuatan kita. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menguraikan bahwa nikmat dan kebaikan yang diterima oleh manusia adalah bentuk kasih sayang Allah yang menginginkan kebaikan bagi hambanya. Namun sebaliknya, kesusahan dan keburukan yang dialami manusia adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka perbuat dan merupakan bentuk hukuman yang pantas atas perbuatan mereka sendiri. Dengan memahami prinsip ini, kita diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Sebab hanya dengan itulah, kita dapat meraih kebaikan di dunia dan akhirat, serta menghindari dosa yang dapat tercermin melalui wajah kita. Penjelasan yang diberikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili tentang hubungan antara nikmat dan bencana dengan perbuatan manusia didukung oleh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 79, yang mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang kita terima berasal dari Allah dan segala bencana yang menimpa kita adalah hasil dari keburukan dan kesalahan yang kita perbuat sendiri. Namun tidak hanya itu, dalam ajaran Islam juga diajarkan bahwa perbuatan baik dan buruk dapat tercermin melalui wajah seseorang. Pendapat ini juga disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dalam salah satu ceramahnya. Beliau menjelaskan bahwa baik dan buruk memiliki indikator atau tanda yang dapat tercermin melalui wajah seseorang, khususnya pada bagian dahi. Orang yang melakukan kebaikan akan terpancar kebaikan dari wajahnya, sementara orang yang melakukan keburukan atau maksiat akan mengeluarkan tanda-tanda keburukan dari wajahnya. Dengan demikian, pemahaman ini menegaskan bahwa wajah seseorang dapat menjadi cermin dari kebaikan atau keburukan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, menjaga kesucian hati dan melakukan perbuatan baik adalah kunci untuk memancarkan kebaikan dari wajah kita, serta menghindari dosa yang dapat mengotori raut wajah kita. Pendapat yang disampaikan oleh Sang Kiai Yenag akrab dikenal dengan nama Gus Baha ini didasarkan pada dua firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pengenalan terhadap pelaku kebaikan dan pelaku maksiat melalui indikator yang bisa dikenali, meskipun mereka mencoba menyembunyikan perbuatannya. Pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273 menggambarkan orang-orang fakir yang tidak meminta-minta secara mendesak, meskipun mereka sebenarnya membutuhkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dan perilaku seseorang dapat tercermin dari ciri-ciri dan tindakan mereka, meskipun terkadang tidak terlihat secara langsung. Kedua, dalam surah Ar-Rahman ayat 41, Allah menjelaskan bahwa pelaku dosa dikenal dengan tanda-tandanya dan mereka akan dipegang pada ubun-ubun dan kaki mereka. Ini menegaskan bahwa dosa seseorang dapat tercermin melalui indikator fisik atau perilaku yang dapat diamati. Namun Gus Baha menekankan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan
untuk membedakan baik atau buruknya seseorang hanya dari melihat wajahnya. Hal ini memerlukan kemampuan khusus yang disebut mukasyafah yang hanya dimiliki oleh para wali Allah. Mukasyafah memungkinkan seseorang untuk melihat lebih dari sekadar penampilan fisik, tetapi juga keadaan batin dan spiritual seseorang. Kiai Haji Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa mukasyafah adalah kemampuan khusus di mana seseorang dapat melihat hal-hal yang gaib, abstrak, atau terselubung. Ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada para walinya, yang disebut sebagai karomah. Namun penting untuk dipahami bahwa mencapai tingkat mukasyafah tidaklah mudah dan sangat tergantung pada tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. Meskipun demikian, tidak semua orang yang telah menempuh perjalanan suluk atau perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat mencapai tingkat kesucian sebagai seorang wali yang memiliki mukasyafah. Namun dalam berbagai sumber ajaran Islam, disebutkan bahwa meskipun seseorang bukanlah seorang wali, ada beberapa tanda yang dapat terlihat pada wajah pelaku maksiat yang dibeberkan baik oleh Allah maupun Rasulullah. Tanda pertama yang dapat diamati dari wajah seseorang yang terkait dengan perbuatan dosa adalah yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 60. Allah berfirman bahwa pada hari kiamat, orang-orang yang berbuat dusta terhadapnya akan memiliki wajah yang menjadi hitam. Tafsir menyatakan bahwa hal ini adalah peringatan dari Allah tentang nasib orang yang senantiasa berdusta dan bersikap sombong di dunia. Wajah yang hitam tersebut bukanlah karena panasnya sinar matahari, melainkan akibat dari rasa takut dan khawatir atas keadaan yang mencekam dan dahsyatnya situasi di hari kiamat. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan pentingnya menjauhi perbuatan dusta dan sikap sombong, padahal hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, bahkan mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Namun pada hari kiamat, para pendusta dan yang suka berlaku sombong akan terlihat dengan wajah yang gelap dan hitam. Hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga kejujuran dan rendah hati, serta menjauhi perbuatan dusta dan sikap sombong yang akan mendatangkan murka Allah. Tanda kedua yang menunjukkan dosa yang tercermin dari wajah pelakunya adalah berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Hadis tersebut menyatakan bahwa seorang mukmin yang tertimpa musibah berupa rasa sakit yang tak kunjung sembuh, kelelahan, kesedihan, dan kekhawatiran yang menimpanya akan mendapatkan pengampunan dosa-dosanya dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ujian yang dialami oleh seorang mukmin memiliki hikmah di baliknya, termasuk pengampunan dosa yang diperoleh atas kesabaran dan keteguhan hatinya. Namun dalam Islam, juga diajarkan bahwa dosa-dosa seseorang akan tercermin jelas pada hari kiamat di padang mahsyar. Rasulullah pernah menceritakan kepada Muadz bin Jabal bahwa di alam mahsyar ada 10 golongan pelaku maksiat yang dapat dikenali hanya dengan melihat wajah mereka. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia akan tercermin pada wajah mereka, sehingga menjadi jelas bagi semua orang di hari pembalasan nanti. Penjelasan tentang tanda-tanda yang tampak pada wajah para pelaku maksiat memberikan gambaran yang kuat tentang hubungan antara perbuatan manusia di dunia dengan balasannya di akhirat. Ada beberapa contoh konkret yang disebutkan, seperti wajah yang menyerupai monyet karena sering menyebar fitnah di antara manusia, wajah yang menyerupai babi karena suka memakan harta haram dan merampas hak orang lain, serta mata yang buta karena bertindak zalim dalam pemerintahan. Bahkan, ada yang mengalami kondisi ekstrim, seperti mengunyah lidahnya sendiri, dan memiliki mulut yang mengeluarkan nanah berbau busuk, karena ulama dan para hakim yang kata-katanya berbanding terbalik dengan perbuatan. Namun, terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut tampak secara fisik atau tidak, penting untuk diingat bahwa semua perbuatan manusia di dunia ini akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Taubat adalah cara terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah. Seburuk dan sebanyak apapun dosa yang telah dikerjakan, taubat merupakan jalan yang terbuka bagi setiap insan yang ingin kembali kepada ridhonya. Dengan demikian, pesan terakhir yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa, selalu memperbaiki diri,
dan tidak pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Taubat adalah anugerah besar yang diberikan olehnya kepada manusia, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keampunannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.